Assalamualaikum Bun, thank you banget udah main ke videoku ini. Dan kali ini Elsa akan membahas mengenai suatu legenda yang bener-bener udah terkenal banget di kalangan masyarakat, terkhususnya itu di Jawa Tengah. Kalau Laut Selatan Pulau Jawa memiliki Ratu Kidul yang bener-bener udah terkenal banget, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, di bagian Laut Utara Pulau Jawa juga memiliki sosok yang udah terkenal banget nih di kalangan masyarakatnya, dan disebut sebagai Ratu Laut Utara, yang merupakan legenda penguasa laut terkhususnya di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Nih, siapa nih orang Jawa Tengah? Kalau ada yang mampir ke video ini, coba komen di bawah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, Ratu Laut Utara ini disebut dengan Dewi Lanjar. Lanjar itu sendiri berarti sebutan bagi wanita yang sudah bercerai di usia muda dan belum mempunyai anak. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur! Pada zaman dahulu, di Pekalongan hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita, menawan, rupawan, yang bernama Dewi Rara Kuning. Ia telah menjadi janda di usia muda karena suaminya ini tuh meninggal setelah selesai pernikahannya mereka banget nih. Karena itu, mereka tuh belum mempunyai anak. Nah, itulah sebabnya Dewi Rara Kuning disebut sebagai Dewi Lanjar. Nah, karena Dewi Lanjar ini tuh kan benar-benar sangat menyayangi suaminya, sehingga dia tuh susah move on ya, dirundung duka aja terus kehidupannya ini. Akhirnya supaya bisa move on, dia itu pergilah tuh dari kampung halamannya. Ya kayak zaman sekarang gitu kan, kalau susah move on kita langsung merantau aja gitu Bun. Susah move on cek. Sudah berjalan jauh, tibalah Dewi Lanjar ini di Sungai Opak. Ia ternyata bertemu nih dengan Raja Mataram, Panembahan Senopati bersama dengan Mahapati Singoranu yang sedang bertapa mengapung di atas sungai tersebut. Iya, kalau orang zaman dulu itu emang bawaannya emang pada sakti-sakti gitu ya. Setelah bertemu, Dewi Lanjar ini curhat nih sama Raja Mataram kalau misalnya dia itu emang susah move on dan dia nggak mau nih nikah lagi. Karena Raja Mataram ini benar-benar kasihan banget ya kan sama sosok wanita muda yaitu Dewi Lanjar, kok nggak mau nikah lagi. Ya, dia itu nasehatin Dewi Lanjar untuk bersemedi di pinggiran pantai selatan hingga ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ini tuh ada hubungannya sama Kanjeng Ratu Kidul juga nih. Tanpa pikir panjang, satset kuy langsung OTW dah tuh Dewi Lanjar. Singkat cerita, ternyata Dewi Lanjar ini tuh tekun banget dalam bersemedi hingga pada akhirnya dia mencapai moksa. Setelah itu bertemulah sama Ratu Kidul. Setelah bertemu, Dewi Lanjar ini meminta agar menjadikan dia itu bawahannya Ratu Kidul. Ya nggak pakai lama-lama, oke deh ACC langsung. Nah, suatu hari Dewi Lanjar ini diperintahkan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren yang saat ini terletak di sekitaran jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenen. Tapi ternyata Bun, ini Raden Bahu itu nggak berpengaruh sama gangguannya Dewi Lanjar. Alhasil Dewi Lanjar itu jadi malu buat balik lagi ke pantai selatan. Di situ kayaknya Kanjeng Ratu Kidul itu peka gitu kan dengan permasalahannya Dewi Lanjar ini. Alhasil Ratu Kidul ini langsung memerintahkan utusan nih buat datang ke Dewi Lanjar dan memberikan perintah bahwa silahkan mendirikan kerajaan goib di pantai utara. Hal tersebut ternyata disetujui oleh Raden Bahu juga. Ya udahlah, capcus gitu kan, langsung deh mendirikan kerajaan goib di sana. Atas kejadian tersebut nih lambat laun masyarakat meyakini, mempercayai bahwa penguasa Laut Utara itu adalah Dewi Lanjar yang berparas cantik dan juga sangat mempesona. Keyakinan masyarakat yang begitu kental terhadap Ratu Laut Utara ini membuat mereka berpikir bahwa kecelakaan yang terjadi di pantai utara itu adalah kehendaknya Dewi Lanjar sendiri yang menjadikan orang-orang tersebut pengikutnya. Nah, berdasarkan cerita-cerita legenda dan juga keyakinan masyarakat yang ada di sana, itu membuat kepopuleran Dewi Lanjar itu meningkat drastis hingga banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melakukan pesugihannya Dewi Lanjar. Maka inilah cerita pesugihan Dewi Lanjar. Menurut penduduk sekitar, Pantai Selamaran merupakan pintu gerbang masuk ke kerajaan goib pantai utara. Konon, kerajaan ini memiliki 4 aliran mata air yang bermuara. Di tempat tersebut terdapat jembatan yang menghubungkan bangunan utama dengan bangunan yang di sebelahnya. Ini nih, yang bikin mengerikan tuh ini. Konon katanya, ini jembatan terbuat dari manusia yang pada mengabdi ke Dewi Lanjar semasa hidupnya. Ya ampun, kagak terbayangkan itu bentuknya kayak apa gitu. Dan hal ini juga lah yang menjadikan orang-orang itu percaya tentang cerita pesugihannya Dewi Lanjar yang katanya dapat membantu permasalahan
manusia, terutama perekonomiannya gitu bun. Ya tentu saja hal ini semua tidak akan pernah jauh dari yang namanya tumbal menumbal gitu kan ye. Konon katanya nih syarat tumbal menumbal ini ada berbagai macam, mulai dari menumbalkan hewan seperti ayam, kambing, kerbau yang sebegitulah ya, sampai menumbalkan manusia gitu bunda. Ini manusia itu bisa jadi tetangga, temen, musuh, atau juga keluarga. Pokoknya ya ampun, kalau masalah pesugihan kayak begini deh berabe ya pokoknya. Kalau misalnya mau membuat persekutuan dengan Dewi Lanjar, dimulai dengan membuat perjanjian persembahan tumbal keluarga atau diri sendiri. Ih, gimana ceritanya? Kalau misalnya diri sendiri jadi kagak menikmati dong nih. Ntar dulu ya ampun Elsa, jangan dulu ngomel-ngomel sa. Setelah perjanjian menemukan kesepakatan nih, Dewi Lanjar langsung meminjamkan uang terhadap mereka yang membuat perjanjian. Nah, bentar dulu, belum sampai beres tuh ya. Orang katanya nih cerita pesugihan kayak begini ya kan, siapapun yang melakukan pesugihan Dewi Lanjar maka akan berakhir tragis setelah berhasil mendapatkan pesugihannya tersebut. Orang yang melakukan pesugihan ini akan dikirimi 2 makhluk goib oleh Dewi Lanjar. Biasanya salah satu anggota keluarganya itu akan meninggal secara tiba-tiba. Nah, masyarakat percaya bahwa tumbal nyawa itu yang paling diinginkan oleh Dewi Lanjar. Kalau misalnya tahu akhirnya itu bakalan tragis, terus ngapain orang-orang pada pesugihan gitu kan ya. Yaudah deh, oke. Itu merupakan cerita legenda dan juga tentang pesugihannya Dewi Lanjar. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita terbaru dari Acu. Oke, kalau ada yang mau request langsung komen aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.